Orang bertanya, kenapa sih Munir sampai dibunuh? Munir sampai diperlakukan, diracun waktu perjalanan dia mau ke arah Belanda. Kawan-kawan kalau seandainya bisa melihat bagaimana membaca, mengetahui bagaimana di zaman Orde Baru, orang yang paling berani, orang yang paling punya nyali dalam setiap statementnya, apabila ada satu persoalan yang muncul pada waktu itu, Munir adalah orang yang paling berani menunjuk ini adalah tentara pelakunya. Banyak kasus, tadi ada kawan-kawan dari Aceh, bagaimana korban-korban pelanggaran HAM di Aceh akibat operasi militer di Aceh. Bagaimana kasus Petrus, penembakan orang yang dianggap preman pada waktu itu. Bagaimana peristiwa 27 Juli, bagaimana peristiwa Tanjung Priuk. Munir dengan lantang mengatakan ini pelakunya adalah tentara. Statement-statement Munir akhirnya membongkar banyak kejahatan Orde Baru terhadap tindak kekerasan yang dilakukan kepada rakyat. Hari telah terganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk bertemu dengannya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Orang bertanya, kenapa sih Munir sampai dibunuh? Munir sampai diperlakukan, diracun waktu perjalanan dia mau ke arah Belanda. Kawan-kawan kalau seandainya bisa melihat bagaimana membaca, mengetahui bagaimana di zaman Orde Baru, orang yang paling berani, orang yang paling punya nyali dalam setiap statementnya, apabila ada satu persoalan yang muncul pada waktu itu, Munir adalah orang yang paling berani menunjuk ini adalah tentara pelakunya. Banyak kasus, tadi ada kawan-kawan dari Aceh, bagaimana korban-korban pelanggaran HAM di Aceh akibat operasi militer di Aceh. Bagaimana kasus Petrus, penembakan orang yang dianggap preman pada waktu itu. Bagaimana peristiwa 27 Juli, bagaimana peristiwa Tanjung Priuk. Munir dengan lantang mengatakan ini pelakunya adalah tentara. Statement-statement Munir akhirnya membongkar banyak kejahatan Orde Baru
terhadap tindak kekerasan yang dilakukan kepada rakyat. 97 dan 98, Munir adalah orang yang paling di depan untuk mengungkap bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru, oleh militer Orde Baru. Sampai pada saat penculikan aktivis, Munir adalah orang yang paling berani mengatakan ini adalah tentara. Itulah kenapa Orde Baru, khususnya tentara pada waktu itu, begitu memusuhi Munir, begitu benci terhadap Munir, karena dia adalah orang yang tidak pernah sedikit pun takut untuk mengungkap peristiwa yang kejahatan yang dilakukan oleh kekuasaan. Saya secara pribadi, saya kenal dengan Munir. Tentu ada satu hal yang sangat pribadi antara saya dengan dia. Tahun 97, saya pernah dipenjara bersama dengan Petrus Bimo Anugrah. Petrus Bimo Anugrah adalah salah seorang korban yang pernah diculik, yang hingga hari ini tidak kembali. Munir adalah orang yang menjadi penjamin sekaligus kuasa hukum kami pada waktu itu. Munir selalu ada di depan di saat aktivis-aktivis di tahun-tahun 90-an. Dia selalu orang yang paling di depan untuk membela aktivis yang ditangkap. Dia pasang badan untuk memberikan jaminan kepada kami pada waktu itu untuk mendapatkan tahanan luar. Munir juga ikut menjadi bagian dari yang mengadvokasi atau memberikan pendampingan untuk pengungkapan kasus Marsinah. Munir hampir ada dalam setiap kasus-kasus perjuangan rakyat di masa Orde Baru. Jadi bagi kita, bagi kawan-kawan yang ada pada hari ini, kita butuh 1000 orang Munir baru. Kita butuh puluhan ribu Munir baru. Orang-orang yang berani berbicara lantang untuk keadilan. Orang-orang yang berani berpihak kepada kepentingan mayoritas orang. Orang-orang yang berani berpihak kepada keadilan. Tentu sosok Munir harus menjadi inspirasi bagi kawan-kawan muda. Tentu sosok Munir harus kita angkat sebagai seorang pahlawan bagi rakyat kecil. Dan kita juga belum bisa mengetahui apa motifnya Polikarpus. Apa alasan Polikarpus membunuh Munir? Dia tidak pernah bersentuhan, dia tidak pernah berteman, dia tidak pernah ada konflik. Siapa yang menyuruh Polikarpus? Semua menjadi gelap. Segelap seperti apa kasus pelanggaran HAM yang ada di negeri ini. Tidak hanya kasus Munir, tapi hampir seluruh kasus pelanggaran HAM yang ada di negeri ini. Semua gelap. Dulu waktu reformasi kita berharap Komnas HAM ini bisa menjadi satu lembaga yang bisa menjadi harapan, yang bisa menjadi corong bagi demokrasi di Indonesia. Dulu kita berharap Komnas HAM bisa secara gamblang berbicara seperti apa Munir berbicara pada masanya terkait berbagai macam pelanggaran HAM yang ada di negeri ini. Tapi kita tidak bisa melihat harapan kita terhadap Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang menjadi corong terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di negeri ini. Tapi kita jarang mendengar orang-orang Komnas HAM berbicara tentang berbagai macam kasus pelanggaran HAM lama maupun kasus pelanggaran HAM yang baru. Coba kawan-kawan track di media, kapan ada konferensi pers atau statement-statement yang dikeluarkan oleh Komnas HAM? Tidak ada. Atau kapan Komnas HAM mengajak masyarakat sipil untuk meminta dukungan gerakan masyarakat sipil untuk dia mendesakkan apa yang sedang dia selidiki untuk bisa dituntaskan di mana hambatan-hambatan yang sedang mereka alami? Tidak ada. Padahal Komnas HAM ini salah satu lembaga
yang lahir karena reformasi. Semua orang menginginkan lembaga ini bisa mengusut secara tuntas berbagai macam kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.